Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang laju reaksi atau kinetika kimia. Apa yang dimaksud dengan laju atau kecepatan? Yaitu sebagai suatu perubahan tiap satuan waktu. Laju reaksi adalah besarnya perubahan konsentrasi reaktan atau produk dalam satu satuan waktu. Misal ada persamaan reaksi Ma plus Nb menjadi PAB, ya, reaktannya A dan B, produknya adalah AB. Nah, di sini kalau kita bisa melihat grafik antara konsentrasi dan waktu, nah, pada saat belum terjadi reaksi, ya, masih produk belum direaksikan, itu produknya masih 0 atau belum terbentuk produk, sedangkan reaksinya masih utuh. Jadi, seiring dengan bertambahnya waktu, maka produk akan bertambah dan konsentrasi reaktan akan berkurang. Sampai setelah berakhirnya reaksi, produknya banyak dan reaksinya 0 untuk reaksi yang habis bereaksi. Nah, contoh dari suatu reaksi kimia yang berjalan lambat itu contohnya adalah perkaratan besi. Adapun yang reaksinya cepat contohnya adalah peledakan misu atau kembang api. Nah, bagaimana stoikiometri laju reaksi? Misal pada persamaan reaksi Ma plus Nb menjadi PAB. Nah, reaktannya adalah A dan B, produknya adalah AB. Nah, M dan N ini adalah koefisien, dan P ini koefisien dari produknya. Nah, laju reaksi itu tidak tergantung pada koefisien, nah, tetapi dia bergantung pada jalannya percobaan dan dipengaruhi oleh konsentrasi terhadap waktu. Nah, dari persamaan ini, maka laju reaksinya adalah berkurangnya konsentrasi A, artinya berkurangnya konsentrasi reaktan A tiap satuan waktu, maka VA itu min, ada tandanya, min delta konsentrasi A dibagi delta T. Begitu juga untuk reaktan yang B, maka laju reaksinya adalah min delta konsentrasi B dibagi delta T. Tapi sebaliknya untuk produk, ya, di sini AB itu bertambah, ya, kalau tadi berkurang. Nah, seiring dengan jalannya waktu kan berkurang. Kalau AB produk itu bertambah, maka lajunya VAB itu tandanya plus, ya, plus delta konsentrasi AB plus delta per delta T. Nah, apa faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi? Yang pertama adalah konsentrasi. Nah, konsentrasi, semakin tinggi konsentrasi berarti semakin banyak molekul-molekul dalam setiap satuan luas ruangan. Akibatnya tumbukan antar molekul makin sering terjadi dan reaksi berjalan semakin cepat. Yang kedua, faktor yang mempengaruhi laju reaksi adalah luas permukaan bidang sentuh. Semakin luas permukaan partikel, maka frekuensi tumbukan kemungkinannya akan semakin tinggi, sehingga reaksi dapat berlangsung lebih cepat. Yang ketiga adalah temperatur. Nah, setiap partikel selalu bergerak, maka dengan menaikkan temperatur, energi gerak atau
kinetik, partikel ikut meningkat. Sehingga makin banyak partikel yang saling bertumbukan. Akibatnya laju reaksi akan semakin cepat pada temperatur yang tinggi. Kemudian faktor yang mempengaruhi laju reaksi yang keempat adalah katalisator. Apa yang dimaksud dengan katalis? Katalis adalah zat yang dapat mempercepat laju reaksi tetapi tidak mengalami perubahan kimia secara permanen. Sehingga pada akhir reaksi, zat tersebut dapat diperoleh kembali. Nah, kita akan bahas di khusus faktor yang mempengaruhi laju reaksi yaitu temperatur. Nah, umumnya setiap kenaikan 10 derajat Celcius akan memperbesar laju reaksi 2 kali. Maka berlaku rumus V2 sama dengan 2 ini dari sini ya, 2 kali pangkat T2 min T1 per 10. Nah, 10 ini dari kenaikan tiap 10 ini, 10 derajat kali V1. Nah, V1 itu adalah laju mula-mula, sedangkan T2 suhu akhir, T1 suhu mula-mula. Yang kita tanya ini adalah laju setelah kenaikan suhu. Nah, nanti jika laju reaksinya 3 kali, maka yang semula 2 ini diganti dengan 3. Nah, bagaimana jika waktu yang ditanya? Ya, laju reaksi akan berbanding terbalik dengan waktu reaksi. Berarti V sama dengan 1/T. Sehingga jika setiap kenaikan suhu reaksi 10 derajat Celcius, maka laju reaksi menjadi 2 kali lebih besar. Hubungan waktu reaksi dengan suhu reaksi dapat dirumuskan sebagai berikut. Nah, T aksen sama dengan setengah. Setengah ini 1/2 dari 2 kali lebih besar. Nanti kalau 3, ganti aja 3. Pangkat T2 min T1 per 10. Nah, 10 ini juga kenaikan 10 derajat Celcius. Ini ya 10. Nanti kalau setiap 20 ganti aja dengan 20 dikali T. T ini adalah waktu reaksi suhu acuan. T1 T2 sama T2 suhu akhir, T1 suhu mula-mula. Yang ditanya adalah waktu reaksi pada suhu tertentu. Nah, contoh soalnya bagaimana? Contoh, setiap kenaikan suhu 20 derajat Celcius, laju reaksi menjadi 3 kali lebih cepat dari semula. Jika pada suhu 20 derajat Celcius, laju reaksi berlangsung 9 menit, maka tentukan laju reaksi pada suhu 80 derajat Celcius. Ya, diketahui T mula-mulanya adalah 20 derajat Celcius, T akhirnya 80 derajat Celcius. Nah, ini laju reaksinya menjadi 3. Maka jawabnya kalau yang ditanya laju reaksi adalah sama dengan berdasarkan rumus tadi. Nah, ini 3 karena 3 lebih cepat. 3 pangkat T2 min T1 per 20. Ini 20 ya, setiap kenaikan suhu 20. Nah, maka 3 pangkat 80 ini suhu akhir, kurangi 20 ini suhu mula-mula, bagi 20 kali V1. 80 dikurangi 20, 60. 60 dibagi 20 adalah 3. Maka 3 pangkat 3 kali laju reaksi mula-mula, atau 27 kali laju mula-mula. Jadi, laju reaksi pada suhu 80 itu 27 kali laju mula-mula, itu pada suhu 20 derajat. Nah, bagaimana kalau ditanya waktunya? Karena di sini diketahui 9 menit. Nah, kita pakai rumus yang tadi. T aksen sama dengan T pangkat T2 min T1 per 20 kali T.
Nah, di sini 20 karena ini ya 20 kali. Nah, setiap kenaikan 20 kali itu menjadi 3, maka di sini per 3 ya. Pangkatkan saja 80 dikurangi 30 per 20 kali 9 menit ya. Maka ini ya, sepertiga pangkat 3 adalah 1/27 kali 9 dengan sepertiga menit. Maka kalau kita jadikan detik, 1 menit itu 60 detik dibagi 3 itu mendapatkan bahwa waktunya itu semakin cepat sebesar 20 detik. Nah, kita lanjut ke persamaan laju reaksi. Nah, secara umum laju reaksi dapat dinyatakan dengan rumus jika persamaannya adalah A plus B menjadi C plus D, itu adalah V sama dengan K kali konsentrasi A pangkat X dikali konsentrasi B pangkat Y. Jadi ini tidak dipengaruhi oleh M dan N ya. M dan N ini adalah koefisien, tapi di sini X dan Y. Nah, apa X dan Y ini? X dan Y adalah orde, ya, orde atau tingkat reaksi. Kalau X karena pangkat dari A, konsentrasi A, maka disebut orde atau tingkat reaksi terhadap reaktan A. Sedangkan Y adalah orde atau tingkat reaksi terhadap reaktan B. Nah, X tambah Y ini disebut orde atau tingkat reaksi total. Nah, K di sini ada K. K itu apa? K adalah konstanta laju reaksi. Nilainya tergantung pada jenis reaktan, suhu, dan katalis. Nah, bagaimana jika nanti reaktannya banyak ya? Lebih dari 2, misalnya nanti A plus B plus C baru menjadi ada 3. Ya, tinggal di sini sama ya. Yang penting yang dilihat adalah reaktannya. Pangkat A pangkat X, konsentrasi B pangkat Y, konsentrasi C pangkat Z misalnya. Ya, dilihat persamaan reaksinya. Tapi sekali lagi tidak tergantung pada koefisien, tapi dia tergantung dari percobaan. Dari percobaan nanti kita bisa melihat atau menghitung ordenya. Nah, orde reaksi itu apa? Orde reaksi menyatakan besarnya pengaruh konsentrasi reaktan terhadap laju reaksi. Nah, ada orde reaksi 0. Jadi reaksi dikatakan berorde 0 terhadap salah satu reaktan jika perubahan konsentrasi reaktan tersebut tidak mempengaruhi laju reaksi. Jadi semakin besar konsentrasinya tetap saja. Jadi laju reaksi hanya dipengaruhi oleh besarnya konstanta laju reaksi atau K. Maka nilainya V sama dengan K kali konsentrasi X pangkat 0. Karena ordenya 0 sama aja dengan K. Nah, grafiknya seperti ini ya. Walaupun M-nya makin tinggi, tetap aja lajunya segitu-gitu aja. Ya, tetap. Nah, kemudian ada orde reaksi 1. Nah, suatu reaksi dikatakan berorde 1 terhadap salah satu reaktan jika laju reaksi berbanding lurus dengan konsentrasi reaktan itu. Misalnya jika konsentrasi reaktan itu dilipat 3 maka laju reaksinya akan menjadi 3 pangkat 1 karena ordenya 1 atau 3 kali lebih besar. Jadi V sama dengan K kali konsentrasi X pangkat 1 atau K kali X. Jadi gini ya. Jadi grafiknya seperti ini. Kemudian ada orde reaksi 2. Nah, suatu reaksi dikatakan berorde 2 jika terhadap salah satu reaktan jika laju reaksi merupakan pangkat 2 dari konsentrasi reaktan itu. Misalnya jika konsentrasi reaktan itu dilipat 3 maka laju reaksi akan menjadi 3 pangkat 2. Tadi dari orde 2 itu atau 9 kali lebih besar. Maka grafiknya seperti grafik fungsi kuadrat ya. V sama dengan K kali konsentrasi X kuadrat.
Nah, lanjut contoh soalnya, misalnya seperti apa? Misalnya di sini ada reaksi antara A plus B menjadi C. Ya, ini reaktannya AB. Maka yang dilihat dari konsentrasi reaktan. Dari hasil percobaan diperoleh data sebagai berikut. Ya, ada 3 percobaan, ada konsentrasi A, satuannya molar, B, satuannya molar, kemudian V, laju reaksi, satuannya molar per second. Nah, ini pada data 1, yang A 0,1 molar, 0,1 molar, dan lajunya 20. Nah, ada 0,2, 0,1, 40, 0,1, 0,2, 80. Yang ditanya apa? Pertama, order reaksi terhadap A. 2, order reaksi terhadap B. Berapa? Kemudian rumus laju reaksinya bagaimana? Nilai K-nya berapa? Nah, berapa laju reaksi jika A-nya 0,2 dan konsentrasi B-nya adalah 0,2 molar? Baik, kita bahas satu persatu. Ya, kita akan menggunakan dengan cara komparasi. Ya, perhatikan data ini ya, cara mengerjakannya untuk poin 1 dan 2. Nah, untuk mencari order reaksi terhadap A, kita misalkan tadi, karena ini ada hanya reaktannya ada 2, maka V itu K pangkat AX kali B pangkat Y. Jadi yang di A ini ordernya kita lambangkan X, yang di B adalah Y. Maka, untuk mencari order X, kita cari nilai konsentrasi B yang sama. Itu di data nomor berapa. Nah, di sini kita melihat bahwa ini ya, di B itu ada yang sama di data 1 dan 2 sebesar 0,1, 0,1. Maka kita gunakan persamaan atau data 1 dan 2 itu untuk mencari order reaksi A. Maka dari persamaan 1 dan 2 kita bisa membandingkan V1 banding V2, maka K kali A1 pangkat X V1 pangkat Y dibagi K kali A2 pangkat X V2 pangkat Y sama dengan V1 nya 20, V2 nya 40 sama dengan K kali 0,1 pangkat X kali 0,1 pangkat Y per K kali 0,2 pangkat X 0,1 pangkat Y. Ya, dari data ini konsentrasinya. Nah, ini yang nilainya sama, K kita coret, 0,1 pangkat Y dan 0,1 pangkat Y kita coret. Ya, habis, maka kita bisa membandingkan sisanya yaitu 20 per 40 sama dengan 0,1 pangkat X per 0,2 pangkat X. Nah, kita sederhanakan, maka ini setengah sama dengan setengah ya, setengah pangkat X ya. Nah, ternyata ini setengah pangkat X, ini juga setengah. Ternyata ini setengah pangkat 1. Nah, jadi nilai X ini adalah sama dengan 1. Jadi order reaksi terhadap A sebesar 1. Nah, lanjut bagaimana untuk order reaksi terhadap B. Nah, dari persamaan kita lihat kalau untuk mencari B, sebaliknya kita cari dengan melihat persamaan konsentrasi A yang nilainya sama. Ternyata di sini yang sama sebesar 0,1, yaitu di data nomor 1 dan 3. Misalnya nanti tidak ada yang sama bagaimana? Kalau tidak ada yang sama, nanti kita gunakan persamaan dengan mengeliminasi dan substitusi. Nah, lanjut. Nah, untuk mencari pangkat reaksi B, setelah kita tahu yang tetap adalah di data 1 dan 3, kita bandingkan V1 per V3 sama dengan K kali A1 pangkat X B1 pangkat Y per K kali A3 pangkat X B3 pangkat Y. Kita masukkan V1 nya 20 per 80 sama dengan K 0,1 X kali 0,1 pangkat Y per K kali 0,1 pangkat X kali 0,2 pangkat Y. Nah, ini yang sama kita coret ya.
K-nya coret, 0,1 pangkat X-nya juga coret. Maka tinggal 20 per 80 itu seperempat. 0,1 per 0,2 Y itu sama dengan, kita sederhanakan, setengah pangkat Y. Nah, seperempat kita samakan juga dengan setengah. Setengah pangkat berapa yang hasilnya seperempat? Ternyata setengah pangkat 2. Maka kita akan dapat mengetahui bahwa Y sama dengan 2, atau pangkat reaksi terhadap B adalah 2. Lanjut untuk pertanyaan yang ketiga, yaitu persamaan laju reaksinya. Nah, itu bisa dituliskan dengan V sama dengan K tadi, X pangkat X-nya 1 tidak ditulis, B pangkat 2. Nah, inilah persamaan laju reaksinya. V sama dengan K pangkat konsentrasi A pangkat 1 kali konsentrasi B pangkat 2. Nah, kalau nanti ditanya order reaksi totalnya berapa, ya pangkatkan saja nih 1, jumlahkan saja 1 tambah 2 atau X tambah Y-nya sama dengan 1 plus 2 sama dengan 3. Ini reaksi, order reaksi totalnya yaitu 3. Lanjut untuk pertanyaan yang keempat. Nah, berapa nilai K-nya? Nah, kita gunakan aja salah satu data ini, bisa 1, 2, 3. Nah, untuk di sini kita gunakan data untuk data ke-1. Dari persamaan laju reaksi V sama dengan K B kuadrat, maka kita substitusikan nilainya. V-nya 20, ini 20 ya, sama dengan K kali 0,1 pangkat 1 kali 0,1 pangkat 2. Nah, kita pangkatkan ini jadi 0,01 kali 0,1 jadi 0,01. K sama dengan 20 dibagi 0,001. Dihasilkan K sebesar 20.000. Nah, lanjut untuk nilai laju reaksinya jika konsentrasi A 0,2 molar dan konsentrasi B adalah 0,2 molar. Berapa? Nah, karena kita sudah mengetahui nilai K, maka kita bisa menghitung V sama dengan K kali A B kuadrat. Kita masukkan, substitusikan V sama dengan 20.000, ini nilai K, kali 0,2 pangkat 1, 0,2 pangkat 2. Maka 20.000 kali ini 0,04 kali 2, 0,008. Maka dihasilkan V laju reaksi pada konsentrasi 0,2 molar dan konsentrasi B 0,2 molar adalah 160 molar per second. Ini ya. Baik, cukup sampai di sini. Saya akhiri. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.